Film dibuka dengan suasana tenang di luar ruangan. Menjelang pernikahan putrinya, seorang ayah bernama Holger menceritakan sebuah kasus yang pernah dia tangani kepada putrinya. Sebuah kasus misterius yang tidak pernah terpecahkan, yaitu cerita mengenai sepasang suami istri bernama Christian dan Leonora. Di sore hari yang gerimis, Leonora bersiap-siap untuk jogging. Sementara itu, Christian sudah siap dengan mobil van berwarna putih. Dia menunggu di rute yang biasa dilewati istrinya itu. Dalam gelap dan hujan rintik-rintik, Christian akhirnya melihat Leonora melintas di depannya. Dia langsung menyalakan mesin mobil lalu menghantam dan melindas tubuh istrinya itu dari belakang. Beberapa hari sebelumnya, sekitar jam 4 pagi, Christian menerima pesan teks. Bunyi yang dikeluarkan HP Christian menimbulkan kecurigaan bagi Leonora. Christian mengatakan jika Peter lah yang mengirimnya pesan. Leonora tidak percaya begitu saja. Pertengkaran pun terjadi karena Leonora memaksa memeriksa HP Christian. Tapi tentu saja, Christian melarang Leonora memeriksa HP-nya. Hari itu, Christian berangkat kerja seperti biasa. Dia bertemu dengan Peter di proyek konstruksi mereka. Christian menaruh perhatian terhadap salah satu karyawan. Dia adalah seorang perempuan muda bernama Xenia. Mereka berdua bertemu di salah satu ruangan layaknya sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Mereka langsung bercumbu. Ternyata pesan yang dikirim jam 4 pagi berasal dari Xenia. Dia meminta Christian untuk segera menceraikan istrinya. Christian menjawab bahwa dia siap menceraikan istrinya itu, tapi dia butuh waktu untuk memikirkan Johan, putranya. Sementara itu, Leonora pergi ke tempat cuci mobil. Dia membeli kartu dan mengisi kredit untuk mencuci mobilnya. Selesai mencuci mobil, Leonora membuka Facebook. Dia mengunjungi akun Facebook milik suaminya. Dari situ dia melihat beberapa foto Christian bersama Xenia. Kecurigaan Leonora semakin kuat setelah dia melihat foto mereka berdua tampak akrab. Malam harinya bersama Christian, Leonora menghadiri pesta yang diadakan perusahaan suaminya itu. Ketika acara berlangsung, Leonora selalu mengawasi Xenia. Kekhawatiran Leonora memuncak setelah Christian dan Xenia menghilang dari keramaian. Leonora naik ke lantai atas, tepatnya di kantor Peter yang gelap dan sepi. Dia melihat suaminya sendiri bercinta dengan salah satu karyawannya, yaitu Xenia. Dalam perjalanan pulang, Leonora menyimpan rasa sakitnya itu tanpa memberitahu suaminya. Keesokan harinya, Christian mengumpulkan kayu dan ranting pohon untuk dijadikan api unggun bersama Kim, salah satu tetangganya di tepi danau. Christian meminta nasihat kepada Kim terkait rumah tangganya karena Kim sudah bercerai dengan istrinya. Jadi, Christian bermaksud menceraikan Leonora secara halus, maka dari itu dia meminta nasihat dari Kim. Christian melakukan apa yang disarankan Kim. Dia menemui Leonora dan mengutarakan maksudnya. Christian berkata bahwa dia tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Leonora. Nah, saat itulah Leonora mengatakan apa yang selama ini dia ketahui, bahwa dia melihat suaminya bercinta dengan karyawannya sendiri. Leonora sangat yakin jika Christian ingin menceraikannya karena wanita itu. Kemudian Leonora mengancam akan melaporkan Christian ke polisi terkait penggelapan pajak perusahaan. Nyali Christian pun ciut. Dia tidak mau masuk ke penjara karena akan sia-sia pada akhirnya. Hari berganti, Christian kembali bertemu dengan Xenia di proyek pekerjaan mereka. Xenia menanyakan kejelasan status hubungan mereka. Di sini Christian berbohong dengan menjawab bahwa semuanya sudah beres. Setelah itu, Xenia meminta Christian untuk menemui ibunya karena dia akan mengenalkan Christian kepada keluarganya. Di sore hari, Christian kembali bertemu dengan Kim. Mereka memindahkan kayu api unggun ke tengah danau. Dalam pertemuan itu, mereka membicarakan situasi rumah tangga Christian. Kim menyarankan Christian supaya mencari teman lama Leonora yang bisa mendukung Leonora di waktu yang sulit. Christian pun melakukan saran dari Kim. Dia pergi keluar kota untuk mencari teman lama Leonora. Sementara itu, Leonora mengikuti dan mengawasi Christian dari belakang. Christian bertemu dengan seorang wanita
wanita yang dahulu adalah teman dekatnya Leonora. Dari pertemuan itu diperoleh cerita bahwa dahulu Leonora punya pacar bernama Mike, tapi dia sudah meninggal. Waktu itu Mike mengadakan pesta bersama dengan teman-teman lainnya. Saat itulah Mike meninggal dunia karena jatuh dari tebing. Rumor yang beredar mengatakan bahwa Leonora membunuh Mike dengan cara mendorongnya dari tebing tersebut. Kemudian Christian pergi ke tebing di mana Mike meninggal. Dia juga menelpon Cassandra yang waktu itu bercinta dengan Mike. Cassandra menceritakan ketika bercinta dengan Mike, dia merasa diawasi. Setelah itu Mike pergi ke tepi tebing, kemudian terdengar suara jeritan Mike. Cassandra sangat yakin sekali jika Leonora adalah pelakunya karena dia sepintas melihat Leonora di sana. Selesai menelpon Cassandra, Christian pergi menemui Xenia dan ibunya. Sementara itu Leonora masih mengikuti dari belakang tanpa diketahui. Ketika mereka di rumah, Leonora meminta Christian pergi. Tapi sebelum pergi, Christian membuka aib Leonora terlebih dahulu terkait kematian Mike. Nah, kini di antara mereka berdua punya kartu as yang bisa digunakan untuk saling serang. Setelah itu Leonora pergi jogging, dia memakai jaket berwarna merah. Sementara itu Christian mengganti mobilnya dengan mobil van berwarna putih di kantornya. Dengan mobil itu di antara hujan rintik-rintik, Christian menunggu di jalur yang biasa dilewati oleh Leonora ketika jogging. Akhirnya yang ditunggu tiba. Christian melihat seorang perempuan menggunakan jaket merah melintas di depannya. Christian menabrak Leonora dengan mobil dari belakang. Untuk memastikan dia sudah melindas tubuhnya. Christian lalu kembali memundurkan mobil. Christian kembali ke kantornya untuk menciptakan alibi bahwa dia sedang ada di kantor. Setelah semua beres, dia pulang ke rumah seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika sedang mandi, Christian sempat menangis dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Selesai mandi, tanpa diduga Leonora datang dan menyapa Christian dari belakang. Christian terkejut bukan main, dia bahkan sampai menjatuhkan gelasnya. Lantas, siapa yang baru saja dia bunuh di jalanan tadi? Leonora keheranan dengan sikap Christian yang salah tingkah. Dia juga mengira Christian berubah pikiran dan memutuskan hubungannya dengan Xenia. Kemudian Leonora mengatakan jika dia baru saja lewat rute yang baru. Dengan ini jelas bahwa Christian sudah salah sasaran. Pagi harinya, kabar mengenai seorang wanita yang tewas karena tabrak lari beredar. Dia adalah seorang ibu 3 anak yang sedang jogging. Christian pergi mengantar Johan ke sekolah. Sementara itu Leonora pergi ke lokasi kejadian. Di tempat yang sama juga ada Holger, polisi yang menangani kasus tersebut. Selanjutnya di pesta kelulusan Johan, Holger dan rekannya datang untuk menginterogasi Christian. Kemudian Christian pergi ke lokasi kejadian. Di tempat itu terdapat berbagai macam ucapan bela sungkawa. Salah satunya dari 3 anak korban. Christian menangis karena telah membunuh seorang ibu dengan 3 anak yang tidak bersalah. Sementara itu Leonora pergi ke tempat cuci mobil. Saat itulah dia menyadari jika kredit di kartunya sudah berkurang. Padahal dia merasa tidak memakainya. Seorang petugas menjelaskan jika ada pemakaian di kartu milik Leonora. Tepatnya di hari Rabu, di hari yang sama ketika seorang wanita tewas karena tabrak lari. Perasaan Leonora kembali campur aduk. Dia mulai curiga dengan Christian. Ketika di rumah, Leonora langsung menunjukkan rekaman CCTV bahwa Christian menggunakan kartu cuci mobil miliknya. Sekarang Leonora tahu bahwa Christian bermaksud untuk membunuhnya. Leonora menelpon dan berbicara kepada polisi, tapi Christian merebut handphonenya. Kemudian karena ketakutan, akhirnya Leonora pergi dari rumah. Di malam hari, Leonora meminta Christian datang ke sebuah restoran. Pada pertemuan itu, Leonora menceritakan bahwa memang dia yang membunuh Mike. Dia mengawasi Mike ketika bercinta dengan Cassandra. Kemudian Leonora yang cemburu dengan sengaja mendorong Mike dari tebing. Leonora menciptakan alibi bahwa dia sedang berlatih biola di akademi. Leonora menceritakannya dengan penuh kemenangan. Dia memang pandai memanipulasi. Sekarang Leonora mengatur rencana baru. Dia dan Christian menginginkan
menginap di sebuah resort. Mereka sedang menciptakan alibi untuk menepis semua tuduhan. Kemudian Christian pergi dari resort melalui pintu belakang sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Christian menemui Xenia di sebuah penginapan. Awalnya Xenia menolak sehingga Christian terpaksa memecahkan kaca pintu supaya bisa masuk. Sementara itu Leonora mengirim pesan teks kepada Xenia menggunakan HP Christian. Hal ini untuk menciptakan alibi bahwa Christian sedang berada di tempat lain. Sebenarnya Christian ditugaskan Leonora untuk membunuh Xenia, tapi alih-alih membunuhnya, Christian justru malah bercinta dengan Xenia. Selesai bercinta, Xenia pergi ke kamar mandi dan tanpa diduga Leonora berdiri di belakangnya. Dia menusuk Xenia dengan pisau. Leonora menyelesaikan tugas yang seharusnya dilakukan oleh Christian. Holger memeriksa kasus hilangnya Xenia, tapi dia tidak menemukan jejak apapun, baik itu sidik jari maupun DNA. Holger juga menginterogasi Christian, tapi Christian punya alibi yang kuat bahwa dia berada di resort ketika Xenia dinyatakan hilang. Di waktu yang sama, Christian dan para tetangga mengadakan pesta api unggun. Waktu itu matahari masih bersinar dan api unggun sudah siap di tengah danau. Leonora meminta Christian supaya segera menyalakan api unggun. Kemudian dengan perahu, Christian dan Kim menuju tengah danau di mana tumpukan kayu berada. Di waktu yang sama, Holger, para polisi dan anjing pelacak terlihat di seberang danau. Anjing pelacak terus menggonggong ke arah tengah danau. Christian panik, dia beberapa kali gagal menyalakan korek apinya. Holger terus mengawasi ke arah api unggun sampai akhirnya Christian berhasil membakar api unggun itu. Anjing pelacak berhenti menggonggong dan polisi pun berlalu begitu saja. Setelah beberapa kayu terkoyak, terungkaplah bahwa sebenarnya mayat Xenia dibakar di dalam api unggun itu. Itulah cerita dari Holger dan pengantin pria pun tiba dan cerita pun selesai. Sekian alur cerita film hari ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.